Baru beberapa bulan lalu Angelina Sondah memproklamirkan jalinan cintanya dengan Aji Masaid. Namun sekarang sudah dikabarkan putus. Tak ada yang aneh dengan kabar seperti ini karena tak ada orang yang bisa menjamin masa pacarannya bakal langgeng. Enggak sih, mungkin cuma karena jarang ketemu, tapi kita udah klarifikasi kan bahwa sebenarnya aman-aman aja, baik-baik aja. Eee, lagi Center miliknya. Seperti Huges Presenter Cilik sekolah yang Uges buat itu em, memberikan pelajaran komunikasi. Sebetulnya itu basic banget untuk kita hidup. Tapi yang diwajibkan orang tuanya ikut belajar di kelas. Jadi selanjutnya homeschooling, belajar sendiri. Orang tuanya ngajarin rumah dengan buku yang sudah dipelajari sedikit di sekolah. Jadi semacam short training lah. Jangan salah, tempatku itu bukan sekolah untuk orang tidak mampu, tapi orang mampu, orang agamanya apapun boleh datang. Karena justru kandang jurang doang itu mempertemukan antara ketinggian dan daratan rendah. Artinya filosofinya bahwa bertemulah orang kaya di situ dan orang miskin di situ. Kalau mereka udah besar, mereka tuh punya kepedulian karena mereka pernah bersama. Metode pendidikan sekolah rumah menuntut kreativitas orang tua. Orang tua harus membimbing langsung anak-anak mereka dalam menerjemahkan teori-teori pelajaran yang sukar dicerna dengan mempraktekkan langsung isi pelajaran tersebut dengan kenyataan sehari-hari. Contohnya homeschooling ya. Kita mau belajar tentang transportasi seperti yang disampaikan Ibu Yaya tadi. Oh, transportasi. Anak-anak diajak nggak sekolah, bangun tidur, kita siap-siap, yuk kita belajar, kita coba naik ojek sampai katanya naik busway. Semua dicoba dan ketika jalan itu dijadikan perjalanan yang menyenangkan. Yang pasti jadi orang tua harus pintar. Karena siapakah gurunya itu adalah orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya nggak pintar, jangan berharap untuk menyekolahkan dengan orang tua sendiri. Dengan keterbatasan dan ilmu selalu dinamis, selalu bergerak ke depan, kita bisa tertinggal dengan ilmu itu sendiri. Sekolah yang didesain di rumah dengan guru orang tua sendiri atau mungkin sekali-sekali memanggil guru lain, tetapi tetap mengikuti kurikulum nasional dan anak diharapkan tetap bisa menempuh ujian kesetaraan baik tingkat SD, SMP maupun SMA. Pemirsa, di saat artis-artis lain berjuang mendongkrak popularitas, bintang sinetron Zumi Zola malah berniat undur diri dari dunia hiburan. Apa yang menjadi alasannya untuk pensiun dini? Dan para kontestan Indonesian Idol 3 telah memasuki babak workshop. Pada babak itu mereka akan digembleng habis-habisan. Seperti apa aktivitas mereka? Angelina Sondah dan Aji Masaid mewarnai kisah percintaan mereka dengan kemesraan. Angie kerap menuangkan perasaannya lewat tulisan. Tapi entah kenapa, tiba-tiba kabar putusnya hubungan mereka belakangan ini kencang beredar. Sejauh mana kebenaran kabar tersebut? Simak pengakuan Angelina Sondah yang berikut ini. Baru beberapa bulan lalu Angelina Sondah memproklamirkan jalinan cintanya dengan Aji Masaid. Namun sekarang sudah dikabarkan putus. Tak ada yang aneh dengan kabar seperti ini karena tak ada orang yang bisa menjamin masa pacarannya bakal langgeng. enggak sih, mungkin cuma karena jarang ketemu, tapi kita udah klarifikasi kan bahwa sebenarnya aman-aman aja, baik-baik aja. Eee, lagi TLC banget, tender love and care. Keluarga sih so far oke ya, artinya, nanti Mas Aja juga akan ketemu papa saya gitu, ya mudah-mudahan lah, ya kita doakan aja lah. Persoalan klasik pasangan yang akhirnya putus biasanya terletak pada tak bisa memegang kesetiaan serta perbedaan prinsip dan keyakinan. Setidaknya pasangan Aji Masaid Angelina Sondah punya satu di antaranya yaitu perbedaan keyakinan. Percaya bagaimana Mbak? Hah? Masalah kepercayaan. Saya rasakan perbedaan itu bisa dijembatani dengan sikap yang memahami lah. Cuman sekarang mungkin kendalanya undang-undang perkawinan kita kan belum membolehkan ini. Jadi untuk legislasinya itu untuk administrasinya juga harus di luar negeri. Jadi itu ya kita coba lah.
revisi deh undang-undang perkawinan. Enggak, Mbak. Artinya sebenarnya kalau saya rasa tidak hanya agama ya, tetapi kalau bagi saya yang penting adalah bagaimana sikap daripada Mas Ajinya sendiri. Artinya kalau bagi saya yang lebih penting adalah bagaimana dia bersikap ke orang, bagaimana dia bersikap ke saya sendiri. Ini kan lebih ke kelakuan, dan kelakuan ini kan yang saya rasa akan penting menjaga untuk hubungan kita di masa akan datang lah. Banyak orang tergila-gila dan menempuh berbagai cara untuk menjadi artis. Masa itu juga pernah dialami oleh model dan bintang sinetron Zumi Zola. Anehnya ketika cita-citanya mulai mendekati kenyataan, pria lulusan Teknologi Pangan Institut Pertanian Bogor ini membuat keputusan drastis, mundur dari dunia entertainment. Zumi Zola akan menimba ilmu di London, Inggris. Saya ambil program MA, Master, untuk manajemen. Zumi sudah mengantongi ijazah dari IPB. Pendidikan master yang akan ditempuh Zumi sepertinya kurang nyambung dengan ijazah strata satunya. Oh, memang nggak nyambung gitu, karena emang cita-citanya kan saya mau punya restoran nanti, kan saya dapat S1-nya itu kan teknologi pangan. Nah, saya setidaknya udah tahu lah gitu bagaimana memproduksi makanan dengan yang sehat apa segala macam gitu, tapi bagaimana cara menjualnya itu yang saya akan pelajari sekarang. Jelas benar Zumi Zola lebih mementingkan pendidikan ketimbang karir keartisannya. Ya, saya dihadapkan dengan dua pilihan, pendidikan atau dunia entertainment gitu. Dan saya percaya begini, saat itu kalaupun memang rezeki saya, itu kalau bagaimanapun juga nanti juga akan saya dapat gitu. Tapi kalau misalnya pendidikan itu saya mesti struggle untuk dapetin itu gitu. Kenapa? Karena itu insya Allah itu yang akan menjamin masa depan saya. Anak-anak muda ini punya sikap yang berbeda dengan Zumi Zola. Mereka adalah kontestan Indonesian Idol ketiga yang lolos sampai babak workshop. Bagi mereka, Indonesian Idol adalah masa depan mereka. Menjadi artis dan penyanyi profesional adalah cita-cita besar mereka. Perjuangan pun dimulai dari babak workshop yang diikuti oleh 28 orang kontestan. So far enak banget karena semakin kesini kayaknya kompetisi bener semakin nggak kerasa karena juga semakin enjoy teman-temannya semakin kita juga bisa menyesuaikan diri mungkin memang banyak karakternya beda-beda tapi disitulah kita belajar gimana cara menghargai orang gimana cara menghadapi orang-orang baru gitu jadi seru banget. Jangan lupa saksikan kami di babak workshop Indonesian Idol 2006 setiap hari Jumat dan Sabtu pukul 8 malam. Saksikan kami di RCTI Oke. Pemirsa, sebutan mahasiswa abadi nampaknya sudah ditinggalkan Adam Jordan. Setelah kuliah selama hampir 10 tahun, kemarin Adam Jordan akhirnya diwisuda. Dan sayangnya upacara wisuda tersebut tidak dihadiri sang istri tercinta. Ada apa ya? Kok di hari spesial istri tidak mendampingi suami? Apakah ada masalah di antara mereka? Temukan jawabannya di Gospot yang berikut ini. Setelah hampir 10 tahun kuliah, akhirnya kemarin Adam Jordan berhasil mewujudkan harapannya yaitu diwisuda sebagai sarjana. Dengan disaksikan oleh orang tua dan kakaknya, Adam menerima ijazah kelulusannya dan boleh menyandang gelar sarjana hukum. Meski prestasi kuliah Adam tidak menonjol, di atas podium ini ia banyak mendapat sambutan. Maklumlah, reputasi Adam sebagai artis cukup populer. Bahkan Rektor Universitas Tama Jagakarsa pun turut mengungkapkan kebanggaannya atas kelulusan Adam. Namun sayangnya, di momen yang penting ini istri Adam urung menjadi saksi. Istri lagi enak badan, dia lagi sakit di rumah. Jadi saya diwakilkan sama ibu dan abang saya paling tua. Jadi ya tidak ada istilah terlambat dalam arti kata untuk menyelesaikan ya pendidikan. Buat mungkin pikiran saya gitu loh. Jadi meskipun agak lama daripada nggak selesai sama sekali gitu loh. Lebih baik ya sedikit agak lama nggak masalah. Yang penting bisa diselesaikan. Gitu. Jujur aja, aku kuliah sempat nggak kuliah waktu itu udah lama, sehingga harus pindah kampus dan di kampus yang baru ini saya harus menyelesaikan sisa yang ada karena mata kuliah yang sebelumnya udah banyak yang lulus, jadi sistem transfer nilai ya boleh dibilang ya kurang lebih hampir 10 tahunan lah. Adam Jordan memang cukup tenar di kampusnya. Jangan-jangan Adam mendapat dispensasi dari kelulusannya ini.
Kita sebetulnya tidak ada dispensasi. Kita tentukan 70% minimal harus ikut kuliah. Dan ujiannya kita ujian seperti ujian negara dulu. Ujian itu kita uji secara serentak, lantas namanya itu disobek, diganti dengan kode. Sehingga